Hai pemirsa Dr. Ekles, ada yang suka jajan nggak? Memang jajan itu sangat menyenangkan. Apalagi makanan atau jajan ini ditambah dengan bumbu-bumbu perasa yang enak. Seperti keju, bumbu barbecue, bumbu jagung manis. Menambah jajan terasa menyenangkan dan enak. Dan kadang-kadang bikin ketagihan sehingga kita makan aja terus. Nah yang jadi pertanyaan, apakah kalau kita makan jajan yang berlebih ini dengan bumbu-bumbu perasa ini, apakah berdampak buruk terhadap kesehatan kita? Nah di segmen kali ini teman saya Dr. Meta, spesialis gizi klinik akan menjelaskan untuk Anda. Saat ini sangat banyak terdapat jajanan di sekitar kita yang menggunakan bubuk perasa. Pemirsa pasti menggemari makanan jajanan misalnya seperti makaroni atau mie kering yang diberikan bubuk tambahan yang menguatkan rasa dari makanan tersebut. Memang sangat menggugah selera ya. Tapi apakah jika kita konsumsi dalam jangka panjang dan jumlahnya berlebihan akan tetap memberikan manfaat untuk kesehatan? Mari kita bahas. Pada bahan perasa ditambahkan di dalamnya terdapat bahan perisa sintetik, baik itu rasa keju, jagung bakar, ataupun barbecue sesuai selera pemirsa. Dan tentunya juga ada penguat rasa atau monosodium glutamat atau yang sering kita kenal dengan micin. Kemudian di dalamnya juga ada zat pati yang berasal dari tepung, zat pengawet, dan juga pewarna. Di dalam bubuk perasa tentunya terdapat bahan perisa sintetik. Nah, sebenarnya bahan perisa sintetik ini adalah bagian dari zat aditif atau bahan tambahan pangan. Zat aditif ditambahkan di dalam makanan untuk menguatkan rasa, tekstur, warna, dan juga memberikan durasi awet yang lebih panjang pada makanan. Jika kita lihat lagi di dalam bubuk perasa makanan, tentunya ada bahan perisa sintetis, di mana bahan tersebut dibuat dari zat kimiawi. Jika kita melihat bahan-bahan yang menyusun perisa bubuk tersebut, tentunya jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan akan merugikan bagi kesehatan Anda. Jika kita melihat dari faktor kesehatannya, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan terhadap bahan tambahan pangan tersebut. Yang pertama, salah satu resikonya adalah terjadinya perubahan pada mikrobiota usus. Hal ini dapat memunculkan gejala yang tidak nyaman pada lambung Anda ataupun munculnya gangguan saluran cerna, misalnya seperti diare atau justru mengalami sulit buang air besar atau konstipasi. Di luar itu, resiko jangka panjang adalah adanya kenaikan berat badan. Monosodium glutamat atau micin diketahui jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan peningkatan resiko kegemukan atau overweight. Mengapa? Karena konsumsi micin yang berlebihan dapat menumpulkan kepekaan Anda terhadap rangsang sinyal kenyang, sehingga rasanya seperti mudah lapar dan kita seperti tidak puas dengan makanan yang sudah kita konsumsi. Yang ketiga, dapat juga dalam jangka panjang ada resiko peningkatan terjadinya kanker atau keganasan. Sebenarnya di antara keduanya serupa tapi tak sama. Jadi jika kita melihat pada monosodium glutamat atau micin, itu adalah penguat rasa. Jadi untuk makanan yang sudah memiliki rasa tertentu, MSG akan menguatkan rasanya dan memberikan rasa umami yang lebih kuat pada saat kita merasakannya. Sementara pada bubuk perasa sudah terdapat rasa yang ditambahkan, misalnya seperti jagung bakar, keju, dan barbecue, dan pemberian MSG di dalamnya akan semakin menguatkan rasa tersebut. Selama bubuk perasa yang digunakan sudah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, tentunya sebenarnya bahan perisa tersebut sudah boleh untuk dikonsumsi baik secara langsung ataupun diolah sesuai dengan petunjuk kegunaannya. Jika kita melihat pada jajanan di sekitar kita, banyak yang langsung menggunakan bubuk perasa tersebut pada makanan yang baru matang. Nah, karena memang kegunaannya seperti itu dan sudah disetujui, selama jumlahnya tidak berlebihan, hal ini tidak membahayakan dan boleh tetap dilakukan. Memang jadinya sifatnya berbeda dengan MSG murni. Nah, jika kita bicara tentang jumlah bubuk perasa yang dibolehkan, sebenarnya hingga saat ini belum ada badan kesehatan yang memang secara pasti menentukan berapa banyak bubuk perisa yang boleh kita konsumsi. Namun jika kita mengacu pada kandungan dari bumbu perisa ini, misalnya seperti yang ini ya, dengan rasa jagung manis, di sini ada berbagai rasa. Kita bisa lihat kandungannya sebenarnya yang harus diperhatikan untuk faktor kesehatan adalah garam atau sodiumnya dan juga MSG secara keseluruhan. Garam untuk orang dewasa maksimal hanya 5 gram atau 1 sendok teh. Dan untuk MSG
Batas asupan yang disarankan adalah 0 sampai 120 mg per kilogram berat badan per harinya. Bahkan disarankan untuk mengkonsumsi maksimal 100 mg per kilogram berat badan per harinya. Jadi misalkan pemirsa dengan berat badan 60 kg, dapat dikatakan konsumsi untuk MSG atau micinnya maksimal hanya 6 gram satu hari. Nah, kira-kira 6 gram atau 5 gram setara dengan 1 sendok teh rata seperti ini. Sehingga pemirsa bisa mempertimbangkan jika ingin mengkonsumsi jajanan dengan bubuk perisa, gunakanlah bubuk perisa dalam jumlah seperti ini. Kembali pada fungsi dari zat aditif ataupun bahan tambahan pangan yang tentunya memberikan peningkatan kualitas dari makanan tersebut, yaitu rasa, warna, tekstur, dan juga keawetan dari makanan. Kita bisa melihat ada banyak di sini bubuk perisa. Pemirsa dapat lihat ada yang berwarna kuning, kemudian ada yang berwarna orange, dan juga ada yang jingga krem seperti ini. Pemirsa tidak boleh melupakan bahwa ketika kita mengkonsumsi bubuk perasa, tidak hanya kita menambahkan penguat rasa, penyedap rasa, dan juga bubuk perisa sintetik ke dalam tubuh kita, namun juga ada zat pewarna tambahan di dalamnya. Dan tentunya yang digunakan adalah bahan pewarna sintetis, bukan yang alami. Dan pemirsa, yang perlu diperhatikan adalah untuk mengetahui bahan pewarna yang aman untuk dikonsumsi. Pemirsa dapat lihat bahan makanannya, warnanya memang menarik, tapi tidak yang bersifat warna mencolok. Jajanan yang sangat menarik ini sering kita ketemui di sekitar sekolah. Dan tentunya jajanan ini sangat menarik minat anak-anak untuk mengudapnya. Nah, sebenarnya aman tidak sih untuk jajanan ini dikonsumsi terus-menerus oleh anak-anak? Beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengaitkan konsumsi jajanan seperti ini dengan munculnya reaksi alergi pada anak-anak, sehingga konsumsinya jangan berlebihan. Dan juga orang tua perlu kembali mengedukasi kepada anak-anak untuk tidak terlalu sering mengkonsumsinya, karena resiko kanker atau keganasan pada anak dapat meningkat dan muncul sejak dini. Jajanan pada anak-anak yang menggunakan bubuk perisa seringkali diberikan pada makanan yang pada dasarnya sudah memiliki kadar lemak yang tinggi, terutama kadar lemak jenuh yang tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, kemudian kadar lemak tinggi dari makanan ini digabungkan dengan monosodium glutamat atau micin, kedua kombinasinya ini akan semakin meningkatkan nafsu makan pada anak-anak yang berlebihan dan juga menumpulkan rangsang kenyang pada anak-anak, sehingga resiko obesitas pada anak akan semakin meningkat. Dan pemirsa harus mengetahui bahwa kasus obesitas pada anak terkait dengan kasus obesitas pada dewasa, dan hal itu akan semakin sulit untuk diselesaikan. Dan penyakit metabolik pada anak-anak misalnya seperti hipertensi, diabetes, dan juga penyakit metabolik lainnya akan semakin dini muncul. Bahan penguat rasa dari monosodium glutamat sebenarnya yang diutamakan pentingnya adalah berasal dari glutamat itu sendiri. Dari bahan alami kita bisa dapatkan dari keju, dari tomat, dan juga kaldu jamur. Jadi sebenarnya pemirsa bisa menggunakan bahan-bahan alami tersebut untuk menguatkan rasa. Bagaimanapun jajanan seperti ini yang menggunakan banyak bahan aditif tidaklah sehat dan merugikan bagi kesehatan. Saya Dr. Meta Satyani, spesialis gizi klinik untuk hidup sehat.